Berarti kan ada pengaruh-pengaruh masa lalu mungkin ya, sehingga akhirnya Bang Imam sendiri ingin masuk ke ruang itu dan ikut serta membantu masyarakat gitu. Punya kisah apa sih Bang Imam sendiri si masa kecil sehingga akhirnya mau terjun di situ gitu, di bidang itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Geraha Kreatif dimanapun Anda berada. Kali ini alhamdulillah kami Geraha Kreatif mengundang tamu yang luar biasa, sangat membantu untuk seluruh masyarakat, terutama Provinsi Banten ya, umat manusia di Banten. Ini ada dari Laj Harapan Duafa atau Laj Harfa. Kita mendatangkan langsung manajer programnya. Siapa dia? Inilah dia, Imam Hidayat. Selamat datang Bang Imam Hidayat. Ya, alhamdulillah. Gimana, sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat, Kang. ini luar biasa nih. Teman masa lalu ketika SMP ya. Jadi semacam reuni ya. Kayak macam reunian aja ini ya. Kali ini kita punya tema nih Bang. Menyambut Bang Imam datang ke Geraha, kita punya tema yaitu harapan duafa untuk senyum bersama. Ya. Nah ini Insyaallah. Mudah-mudahan ini akan menjadi pembahasan yang menarik sama Bang Imam nih. Amin. Bang Imam, saya sendiri sebetulnya belum begitu tahu nih. Mungkin pemirsa Geraha Kreatif juga belum begitu tahu apa sih Laj Harfa itu, Laj Harapan Duafa itu. Apa ini Bang? Bisa dijelaskan nggak Bang Imam? Jadi Laj Harapan Duafa atau biasa disingkat Laj Harfa. Jadi kami ada lembaga amil zakat ya, lembaga amil zakat tingkat provinsi yang berdiri dari tahun 2006 sampai hari ini alhamdulillah, dan secara legalitas kita sudah mendapatkan izin dari Kementerian Agama RI ya, Kemenag RI, dan juga rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas RI. Jadi kalau di level pemerintah, lembaga yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dana zakat dan juga infak sedekah itu Basnas. Sementara di luar pemerintahnya atau yang di jalur swasta ya, yang membantu pemerintah menghimpun dana zakat itu disebut lembaga amil zakat atau LAZ ya. Jadi ada Basnas, ada LAZ, dan LAZ ini ada yang tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten ada. Jadi kalau LAZ itu untuk semua juga kayak penerima amal zakat itu, apakah dengan nama LAZ juga seperti kayak dompet duafa segala macam itu ada LAZ-nya? Ya itu LAZ. Oh LAZ juga semua dianggap sama LAZ. Ada teman-teman dompet duafa rumah zakat. Berarti itu namanya mah ini Harfa ya. Harfa. Jadi kita brandingnya Harfa. Harfa ya, harapan secara kelembagaan gitu. Kalau terkait ini program apa saja sih yang dilakukan di Laj Harfa itu Bang Imam? Kalau program sih cukup banyak ya. Jadi program itu kita dibedakan menjadi dua. Kalau dalam bahasa Basnas, teman-teman di Basnas itu ada pendistribusian, ada pendayagunaan. Kalau istilah kita biasanya menyebutnya penyaluran dan pemberdayaan. Jadi kalau program yang berbasis penyaluran yaitu charity sifatnya. Jadi charity itu ya program yang hanya disalurkan sekali gitu ya, di momen-momen tertentu atau memang untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang hanya temporer gitu ya, atau insidental. Kalau program itu untuk pendistribusian atau penyaluran ya. Tapi kalau untuk pendayagunaan atau pemberdayaan, nah itu program yang memang fungsinya untuk memberdayakan masyarakat. Nah disitulah peran lembaga amil zakat memang bertujuan untuk mengubah yang tadinya mustahik itu adalah seseorang yang berhak menerima zakat, biasanya 8 asnaf atau ya 8 asnaf ya yang disebutkan di Al-Quran, sampai menjadi muzaki, minimal munfik ya. Munfik itu di tengah antara
muzaki dan mustahik. Gitu. Jadi muzaki itu yang memang memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Ya, kalau dihitung kan menurut Basnas itu kisaran had kifayahnya 3 juta ke atas gitu ya, itu sudah levelnya munfik. 4 juta ke atas itu sudah muzaki ya, yang memang diwajibkan untuk bayar zakat ya. 4 juta per bulan, ada istilah zakat profesi kan ya. Nah itu analoginya dari MUI mengambil dari zakat ini apa namanya pertanian ya, panen setahun, tapi karena setahun mungkin khawatir ya tadi kalau dikumpulkan mungkin kan agak susah, maka dicicil per bulan. Yang penting di apa namanya ditargetkan misalkan penghasilannya start Januari itu berapa, diakumulasi 12 bulan kemungkinan itu sekian, maka muncul fatwa yang memang dari angka 4 juta ke atas itu sudah masuk ke zakat profesi, sudah memenuhi 2,5%. 2,5%. Nah, dan ini Harfa sendiri ini cakupannya nasional atau gimana ini? Cakupan kita secara legalitas provinsi, tapi secara action kita berupaya sampai nasional. Sampai nasional ya. Jadi kita juga ketika ada kebencanaan seperti gempa bumi di Lombok, di Sulawesi, gitu, bahkan di Papua kemarin kejadian kerusuhan gitu ya, kita juga ikut kontribusi di sana. Jadi memang legalitas kita memang las provinsi, tetapi secara program atau cakupan program kita ya nasional. Iya, karena bicara kemanusiaan sih ya. Ya, berbicara kemanusiaan. Itu kemanusiaan itu menjadi salah satu program kita. Jadi program itu dibedakan menjadi beberapa bidang ya, ada sekitar 7 bidang di program pendistribusian atau penyaluran, lalu ada sekitar 6 bidang ya di program pemberdayaan gitu. Jadi ada 3, terus ada program khusus. Jadi secara umum ada 3, program pendistribusian, penyaluran, program pendayagunaan, pemberdayaan, lalu program khusus. Nah, yang program pendistribusian atau pendayagunaan itu yang pertama ada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial, bidang dakwah, bidang ekonomi, bidang kemanusiaan, sampai humanitarian relief ya. Untuk bidang pendayagunaan atau pemberdayaan sama ada bidang pendidikannya, bidang kesehatan, bidang sosial, bidang dakwah, bidang ekonomi, dan bidang kemanusiaan. Yang program khusus biasanya kita ada 3, program Ramadan, program kurban, sama program desa harapan. Itu saya pernah lihat nih di status Facebooknya Bang Imam nih. Saya pernah melihat Bang Imam membantu Rutilahu kali, rumah tidak layak huni itu. Itu gimana tuh? Itu masuk program yang mana tuh Bang Imam? Nah, kalau program yang rumah layak huni itu atau bedah rumah ya, kita biasanya masukkan ke program sosial ya, program sosial kalau untuk bedah rumah. Jadi karena kan ada satu mustahik gitu ya, atau masyarakat duafa yang memang rumahnya sangat tidak layak gitu ya, kita bantu fundraising melalui tim zakat advisor ataupun tim digital fundraising kami, bisa di campaign atau nanti tim zakat advisor kami mencari mitra atau donatur yang memang bersedia membantu duafa atau mustahik tersebut. Kan begini Bang Imam, ketika kita turun ke lapangan nih, ketika membantu masyarakat yang mohon maaf dalam keadaan kesusahan lah ya, itu kan tujuannya tuh kita untuk meringankan atau membantu masyarakat yang sedang dalam keadaan kesusahan. Kalau Bang Imam sendiri ketika menghadapi itu, ada rasa kepuasan seperti apa sih ketika sudah bisa membantu orang itu? Bisa ceritakan kira-kira gimana? Kepuasan, jadi tentu saya sendiri waktu awal-awal ya, mungkin kan karena kita dulu satu ini ya alma mater dan lulus waktu itu ketika SMP itu ya merasa
passion saya ini ada di mana gitu ya. Dan ternyata setelah 2 tahun pindah-pindah ya tempat bekerja, lulus SMK waktu itu ya, saya memutuskan ketika ada lowongan di Lasarva, oh iya sepertinya mungkin passion saya di bidang sosial ya. Dan memang ketika kita berhasil membantu seseorang itu ya mendapatkan bantuan ataupun mendapatkan manfaat gitu ya yang sudah kita salurkan, ada kepuasan yang memang luar biasa gitu ya. Jadi seolah ada kedamaian hati gitu ya. Terus melihat mereka yang begitu bersemangat gitu ya, bangkit dari keterpurukan, itu sesuatu yang mungkin sulit ya kalau diucapkan dengan kata-kata. Ada kepuasan tersendiri lah ya. Kepuasan dan rasa syukur, sehingga kita ya. juga semakin ingin lebih bersyukur ya. Terutama untuk mengasah hati kita sih. Kita agar terus bersyukur dalam keadaan apapun ya. Karena ternyata di bawah kita masih banyak yang ya melebihi gitu ya, dan kita patut bersyukur bahwa ya di bawah kita masih banyak orang-orang yang melebihi kesusahannya mungkin ya dari kita pribadi. Dan ketika kita berhasil membantu mereka, ya tadi ada kepuasan tersendiri. Nah tadi ya. Bang Imam pernah ngomong bahwa sudah kerja sana sini, ngelamar kerja sana sini kan, kemudian sampai akhirnya berhenti kerja dan akhirnya memilih untuk masuk di Lasarva ini nih. Sebelumnya pernah kerja di mana Bang Imam? Saya lulus SMK itu awal kerja di retail menjadi pramuniaga selama sekitar 7 bulan ya, biasa aktivitas rutinitas di dalam toko gitu ya. Saya merasa ya memang biasa aja gitu. Ya kerja, niatnya emang kerja gitu ya, mencari tapi nafkah lah ya, cari nafkah ya buat ya menghidupi kan. Setelah lulus sekolah kan kita juga malu kalau misalkan minta ke orang tua gitu ya, harus belajar mandiri. Cuma yang tadi biasa tidak ya, ibaratnya kita sesuai melaksanakan kewajiban sesuai dengan ini aja perusahaan. Setelah itu ada problem mungkin di toko itu, suka ada namanya nota barang hilang ya. Nah itu pas kejadian terakhir cukup besar, ada teman yang ngajak bisnis herbal gitu ya, sekalian belajar menjadi herbalis. Ya udah saya out, akhirnya menekuni itu semacam ini sih ya, multi level marketing ya, sekitar MLM. Cuma memang MLM yang ya Islami gitu ya, jadi belajar bekam di sana ya, terus belajar tentang herbal. Nah itu beberapa bulan. Setelah itu sempat ikut pengen punya perpustakaan waktu itu ya, sama teman-teman kita bikin perpustakaan. Cuma ya memang karena keberlanjutannya waktu itu kan cuma semangat gitu sosial ya, semacam TBM kayak gitu. Di mana? Di Bojot? Daerah Citras. Oh, daerah Citras. Ya, masuk kampung, masuk Cemplang berarti, daerah Cemplang ya. Cemplang ya, ada teman di sana. Kenapa nggak bikin di desa Bojot, kan kampungnya di Bojot? Kalau di Bojot itu karena memang terus terang saya tipikal orang Cooper ya. Kalau di kampung sendiri itu dikatakan Cooper gitu, lebih banyak aktivitasnya di luar. Ya, bahkan Kang Saduri kalau misalkan tanya saya lebih hafal daerah Serang atau Pandeglang, saya akan jawab Pandeglang. Ketimbang Serang sendiri ya? Ketimbang daerah saya sendiri gitu, karena ya tadi kan ketika Kang Idris kan, Kang Idris bilang katanya, kan Bang Imam pernah ke saya, tolong dong kirimin lokasinya sama gitu kan. Terus kata Idris, orang Bojot aja nggak tahu. Iya, kalau KTP saya awal-awal waktu itu kan sebelum menikah masih di Bojot ya. Tapi ketika tahun 2012 itu saya bergabung di Lasarva, praktis saya selama 8 tahun ya, 9 tahun itu di Pandeglang gitu. Dan ketika sekolah juga kan SMA saya kan di Rangkas ya.
3 tahun di Rangkas, Jadi emang nggak setelah itu ngerasain ke di kampung Pandeglang. ya, di rumah ya. Iya, jadi lebih banyak di luar. Kadang kita waktu sekolah pun di SMP kita sering di sekolah ya. Iya. Kita kan suka sampai sore ya. Sampai sore Bahkan kan sampai sibuk dengan ekskul. sama ekskul kegiatan Iya, kita organisasi. organisasi. Iya, makanya ketika saya lulus sekolah itu passion saya kayaknya di organisasi. Makanya saya mencari organisasi lembaga yang memang di sana ya mampu Bisa menyalurkan bakat kita, kemampuan kita ya. sehingga totalitas. Jadi kerja itu kita kalau dalam istilah di kami itu di Lasar menyebutnya kita itu bukan seorang pekerja tapi pejuang. Iya. Jadi mental kita bukan mental pekerja tapi mental pejuang. Jadi ikatan-ikatan waktu kerja dan sebagainya itu hanya sekedar itu formalitas dan target kan ya. Skala prioritas kita ya berjuang itu gitu. Kalau kita berjuang dan orientasinya nggak cuma sekedar yang materi ya, karena tadi ada kembali hal ke lain passion. yang bisa kita dapatkan gitu ya. Ada hal lain, kepuasan ya, kepuasan lain yang mungkin dari sisi materi tidak terlalu ini ya, tapi dari sisi kepuasan hati kita dan totalitas ketika kita ibaratnya berjuang di ranah tersebut. Itu bisa dikatakan kerja di bidangnya atau menekuni hobinya jadi pekerjaan tuh itu lebih menarik. Lebih menarik dan itu saya upayakan. Dengan penghasilan besar tapi dia bukan passion dan ngerasa nggak nyaman, yang penting nggak nyaman. Iya, jadi itu lebih bahaya. Iya, jadi biar kerja itu bahagia. Kebahagiaan kerja. Karena sebenarnya kan kita cari itu kan. Iya, intinya kan kebahagiaan. Iya, intinya kita mencari kebahagiaan, bukan mencari materi ya. Materi salah satu penunjang aja mungkin, alat saja. Ya. Alat untuk berbahagia. Jika kita punya tempat berbahagia tanpa harus dengan alat yang tadi gitu ya. Iya. Kayaknya udah cukup deh gitu. Iya, mudah-mudahan kan dengan bahagianya orang lain tertular sama kita. Jadi ada kebahagiaan tersendiri tadi. Iya. Iya. Lanjut Bang Imam. Siap. Ada di Lasar Harpa itu tujuannya apa sih, visi misinya lah gitu kan. Mungkin dengan penyampaian lain mungkin punya visi misi yang sama, tapi apa sih keunggulan dari Lasar Harpa itu? Ya, jadi kalau visi misi kami sebetulnya visi kami secara tertulis gitu ya. Itu menjadi lembaga terpercaya dalam pemberdayaan duafa. Nah, itu visi kami menjadi lembaga terpercaya dalam pemberdayaan duafa, karena alhamdulillah Lasar Harpa terutama yang kantor Pandeglang itu kita sudah melakukan proses pemberdayaan itu dari 2006 sampai hari ini. Sudah sekitar 30-an desa lebih yang menjadi konsentrasi kami. Jadi memang lembaga-lembaga zakat ini kenal kita juga di pemberdayaannya ya. Itu bicara di Pandeglang hanya Kabupaten Pandeglang aja? Oh, Pandeglang beberapa tahun yang lalu, tapi 3 tahun 4 tahun terakhir ini kita ibaratnya adopsi cloning program itu ke Kabupaten Lebak dan juga beberapa tempat yang lain di perkotaan juga sama di Serang, karena memang cakupannya provinsi dan fakta bahwa ada disparitas tinggi antara wilayah utara dan selatan. Dan kebetulan Serang di tengah-tengah ya. Serang tengah-tengah. Tapi selatan lebih parah lagi gitu ya. Wilayah Lebak dan Pandeglang itu ya cukup ini sinkron. Ketika ada mitra kami juga dibawa tuh waktu itu. Bahkan orang dari mana? NTB ya, dari Lombok. Mereka bilang, waduh saya nggak nyangka nih di dekat ibu kota ada tempat yang jaraknya cuma sekian jam gitu ya ke ibu kota lebih parah daripada kami yang di NTB katanya jalannya. Motor itu kalau ke sana itu udah bukan kita yang bawa motor tapi kita yang manggul motor gitu. Jadi sama aja sebetulnya ya, kalau ke Lebak mungkin ya ke Lebak, ke Pandeglang ya. Jangan jauh-jauh lah. Kita ini cuma 1,5 jam kalau kurang lebih. Ya. Di Jawilan ini masih cuma 1,5 jam. Jawilan juga sama termasuk. Itu parah banget jalannya. Tadi kesini Serang. Jalannya gimana? Ya lumayan. Karena sudah lama juga ya. Goyangannya ya. Ya sudah lama nggak kesini waktu itu kan hiking ya waktu SMP ya. Oh, jalan sini. SMP kita hiking sini. Waktu itu ngambilin jambu. Ya. Ternyata masih belum berubah juga ya. Jalan masih kayak dulu. Iya. Tapi ada lah sedikit perubahan. Ada perubahan. Apalagi dengan adanya kebijakan dana desa dan lainnya kan itu sangat membantu.
Tapi kalau kita bicara usia kita dengan usia jalan itu ya, ya memang ya, harus ada. itu tadi mengatakan bahwa ketika di Pandeglang beberapa desa ya sudah menjadi apa namanya, sudah pernah didampingi oleh desa dampingannya Latsarpa gitu ya. Nah, potensi yang paling ini di Pandeglang itu ketika itu apa sih yang sekarang sampai sekarang mungkin masih berjalan gitu ya, dari efek dari tindakan Latsarpa itu. Jadi sebelum berbicara potensi, kita akan berbicara tentang problemnya dulu gitu ya. Jadi problem di wilayah selatan itu kan kebetulan yang konsentrasi kami ini Desa Harapan namanya. Jadi kita program unggulannya Desa Harapan karena kita sudah melakukan proses pendampingan itu di sekitar 15 tahunan ya di sana, dan kebetulan saya juga selama 7 tahun ya, 5 tahun menjadi fasilitator lapangan dan 2 tahun menjadi manajer lapangan. Jadi 7 tahun berkecimpung di lapangan ya. Jadi Desa Harapan ini kita 2 bidang program utama, pertama kesehatan dan ekonomi. Di kesehatannya kita main di sanitasi dan sarana air bersih. Pernah nggak nemuin satu desa yang punya jamban itu hanya sekian 10%? Dulu saya pernah KKM begitu. KKM ya, pernah ya? Pernah KKM ngerasain ya, pernah. Di daerah mana tuh KKM-nya? Dolbon. Dolbon, ya itu. Istilah dolbon ya, modal di kebun. Modal di kebun, modal di cai. Modal di air jalan. Jalan, ya. Itu kan bahaya juga buat kesehatan tubuh manusia. Iya, faktanya Indonesia itu menempati ranking kedua di dunia sebagai sanitasi terburuk. Serem juga. Ya, makanya kita concern di sana. Saya pernah mendampingi satu desa di Pandeglang itu 90% itu nggak punya jamban dan BAB sembarangan. BABS ya. BABS gitu. Kita fokus ke situ. Tapi kita menggunakan metode khusus namanya CLTS, Community Lead Total Sanitation. Jadi di CLTS ini kita mengadvokasi masyarakat supaya bikin jamban, tapi waktu itu kita tanpa subsidi sepeser pun gitu. Dan jambannya ya sesuai dengan kemampuan mereka. Alhamdulillah sekarang sudah hampir semua punya. Hampir berarti kalau air gampang kan di sana kan? Air bersih itu kalau musim hujan gampang, tapi kemarau susah. Kalau kemarau susah tapi ya? Susah, iya. Jadi kalau mereka lahan pertaniannya nggak ada aja. Lahan pertanian itu kan bukan irigasi, tak ada hujan. Pandeglang itu konturnya, kalau yang dekat pegunungan itu irigasi. Memang sumber air melimpah. Berarti kalau yang desa ini tuh tapi yang daerah selatan, Cibaliung, Cigeli, Sobang, nah terus mana gitu. Pokoknya yang daerah selatan itu tak ada hujan dan tidak ada irigasi. Jadi ketika kemarau panjang 2 bulan itu udah nggak ada air. 3 bulan. Mempengaruhi pendapatan perekonomian mereka juga ya. Iya, kesehatan terus kayak perekonomian. Ya, jadi air bersih itu sampai hari ini pun masih menjadi fokus kami, dan bukan cuma di Pandeglang. Ini saya juga lagi proses pembangunan air bersih di wilayah Tunjung Teja, Kabupaten Serang. Jadi sebenarnya banyak. Cuma kebetulan waktu itu karena saya masuknya di Harpa Pandeglang selama jadi lebih tahu soal Pandeglang ya. Pandeglang, dan waktu lowongannya kan ada di sana ya. Kalau lowongannya di sini mungkin di sini ya. Nah, ini kan sekarang udah balik ke Serang sebetulnya. Sekarang udah balik ke Serang. Ya, sekarang udah balik ke Serang, comeback. Kembali ke kampungnya sendiri. Jangan sampai ada ironis. Membaca kampung orang bisa, membaca kampung sendiri nggak bisa. Nah, itu PR saya mungkin saat ini. Karena ya tadi itu mungkin kan kesempatan yang pertama itu kan kesempatan waktu itu mungkin saya belajar harus ke sana. Untuk hijrah dulu, belajar ya. Dulu mengambil pengalaman kan, ilmu di sana, karena kan memang peluang ya. Kita berbicara peluang bekerja ataupun beraktivitas di sana, dan alhamdulillah sampai masuk tahun ke-10 ini ya masih di Latsarpa, dan 3 tahun ya 2 tahun kemarin itu diminta untuk menangani program di pusat ya di Serang. Jadi kantor pusat kami itu ada di Ciwaru. Oh, Ciwaru, dekat kampus Untirta. Iya. Oh, di situ. Samping Untirta. Jadi kita tetangga.
di Ciwaru sama di Kebun Jahe. Ada satu lagi, ada 2 kantornya. Nah, ini Bang, ada nggak sih program terkait pemberdayaan yang menjadi unggulan Lazharpa itu? Ya tadi program pemberdayaan yang pertama di bidang kesehatan itu sanitasi, itu CLTS. Selain itu, Yang kedua terutama ekonomi. di pemberdayaan. Untuk pemberdayaan masyarakat misalnya, ada nggak? Ya, yang tadi tuh. Jadi konteks pemberdayaan itu kan luas sebetulnya. Ya, Konteks pemberdayaan kita luas. Di kesehatan tadi itu juga masuk ke pemberdayaan. Karena pada dasarnya kita kan tidak mensubsidi mereka tadi ya, tapi mereka kita lakukan advokasi, pemicuan, baru mereka bikin sendiri, itu kan berdaya namanya. Iya betul, berdaya. Gitu. Terus yang kedua di ekonominya ada kelompok keuangan mikro yang kita bangun. Jadi terus terang kita memang memerangi rentenir lokal atau yang terlembaga sejenisnya. Karena masyarakat di sana ya, dengan selain itu juga akses ekonomi mereka terbatas ya. Mereka boro-boro pinjam ke bank misalkan, atau pinjam ke mana dengan akses jalannya saja yang luar biasa tadi. Kita bentuk satu kelompok keuangan mikro, dan kemarin baru beberapa hari kemarin ya, ada satu kelompok konvektor kami di daerah Pandeglang, wilayah Saketi ya, Desa Maja, sudah berjalan sekitar hampir 7 tahun. Aset mereka sekarang 150 juta. Asetnya? Satu kelompok itu 150 juta, dan itu sebetulnya murni tanpa ada subsidi seperak pun. Ya kami kan pendampingan aja, manajerialnya aja. Ya. Bagaimana pengelolaan pembukuan, problem solvingnya seperti apa ketika ada masalah. Jadi ada pesawat kita yang standby. Jadi kita KKM juga saya baca data ya, itu sudah ada sekitar, kalau untuk di wilayah perkotaannya itu ada 506, kalau yang di desanya itu udah lebih gitu ya. Jadi sekitar sudah 500-an penerima manfaat kita. Dan yang membangun jamban subsidi itu kami dari tahun 2007 sampai hari itu sudah 11.000 jamban yang terbangun tanpa subsidi ya. Itu dulu ya di Pandeglang ya, maksudnya Bang Imam ketika masuk keseluruhan sampai hari ini diupdate, termasuk Lebak. Update di Lebak juga ada beberapa dampingan, ada 3, ada 4. Berarti sampai sekarang ini masih terus berjalan. Laporan tetap masuk ke sini. Laporan tetap. Jadi karena bagian kami yang menghimpun ya, dan mengakumulasi semua. Nah sekarang kan Bang Imam ada di kabupaten di Serang ya. Cakupannya salah satu kabupaten bukan? Saya provinsi. Oh provinsi ya. Manajer pusat. Jadi menangani semua program yang ada di Banten. Bukan manajer program daerah gitu ya. Bukan. Di manajer program pusat. Kebetulan di atas saya ada direktur utama program dan kemitraan, di atasnya ada direktur utama. Dirut ya. Dirut. Oke. Ini Bang Imam nih. Bang Imam nih kan tadi mungkin ini bisa dikatakan adalah suatu pilihan ya. Pilihan Bang Imam untuk terlibat di situ gitu. Ketimbang tadi bekerja beberapa kali kayaknya nggak nyaman. Nah, berarti kan ada pengaruh masa lalu mungkin ya, sehingga akhirnya Bang Imam sendiri ingin masuk ke ruang itu dan ikut serta membantu masyarakat gitu. Punya kisah apa sih Bang Imam sendiri si masa kecil sehingga akhirnya mau terjun di situ gitu, di bidang itu? Ya, terus terang saya kan memang hidup dari keluarga yang biasa saja gitu ya, sederhana. Ayah saya sudah meninggal waktu usia kelas 1 SD ya, 7 tahun 8 tahun. Ya praktis saya memang lebih banyak dibesarkan oleh ibu sama teteh ya, teteh kandung. Betul, hanya saya punya satu kakak ya, teteh 2 saudara. Dan waktu ya SMP kan mungkin satu ini ya, tahu lah. Iya, tahu. Saya di organisasi ya, ke rumah juga kan. Terus SMK saya masih tetap aktif juga di organisasi, baik di OSIS, di organisasi keagamaan kayak Rohis, di Pramuka juga masih aktif. Jadi saya merasa di eksternal juga saya ikut organisasi pelajar ya, eksternal gitu. Jadi saya merasa bahwa
sepertinya passion saya itu memang di organisasi dan waktu itu memang sempat ingin gitu ya bekerja di lembaga sosial, cuma kan waktu itu belum tahu ya. Belum tahu ya, belum. Masih nggak tahu juga tentang LAS itu, saya nggak tahu baru beberapa tahun belakangan, karena yang kita lakukan kan selama ini waktu saya menjadi fasilitator lapangan itu kan itu lebih bersifat NGO ya, nah, kerjasama dengan NGO luar negeri juga, Caritas Australia dan USAID ya, waktu itu. Dan pengalaman saya karena memang waktu sekolah saya lebih condong ke organisasi ketimbang ke akademik ya. Tapi enggak, Bang Imam ini dulu waktu sekolah pintar juga kan, peringkat 1 terus loh. Itu SMP. SMK ya alhamdulillah. Turun. Ya, sepertinya gitu ya. Saya di akademik memang di waktu sekolah ya hitungnya mungkin orang standar. Dulu soalnya kita aja. pernah sekelas ya. Pernah kelas 1. Kelas 1 tuh 1B ya? 1B, Iya, SMP Jawilan. 1B saya sama Bang Imam. Terus kemudian 1A Idris, Kang Idris sama Kang Johani. Qadarullah ya, ternyata sekarang kumpul lagi. Kita ini reunian aja nih, reunian. Dan sepertinya sama juga realnya ya. Sama juga realnya. Ternyata kita tergabung di karena kita punya kesamaan harapan dan keinginan ya kayaknya. Iya. Punya cita-cita yang bersama ya tadi tuh. Mungkin lebih pada kita ingin mengabdikan diri kita buat di desa juga gitu. Iya. Iya. Nah, Jadi memang kapan bisa pulang ikut serta lah dia. Ya tadi itu ya, saya waktu itu pernah ada mahasiswa yang tanya ke saya juga. Waktu ada mahasiswa KKM kebetulan di desa, ada pengen kita nanya juga ke saya, kan gimana ini apa kan kiprah di luar kan ya, kalau desa sendiri gimana, kan ada yang seperti itu ya. Saya memang waktu itu sempat merenung juga, oh iya ya, tapi kan begini juga, kita itu kan tadi satu kesempatan yang untuk peluang juga kan. Kalau misalnya kita tanya juga kepada Pak Presiden, misalkan Pak Presiden kan mengurus seluruh Indonesia. Iya. Kalau ditanya kapan mengurus Desanya sendiri, tanah kelahirannya lah gitu. Iya, tanah kelahirannya. Oh, saya kan udah pernah jadi wali kota gitu. Iya, tapi kan kota, Ya, kan kota. bukan kampung atau desa Ya. gitu. Siapa tahu kalau ada kampungnya sendiri. Lalu saya gimana? Jangan-jangan kelewat. Ya. Nah, itu ya tadi itu artinya kan kita berbagi peran. Kan? Betul. Ada yang memang fokus, ada kalau kami istilahnya natural leader. Natural leader itu tokoh alami ya, yang memang lahir, dan tugas kami itu menciptakan itu. Menciptakan para natural leader di desa-desa dampingan. Tugas kami seperti itu. Tugas saya waktu menjadi pasar utama itu menciptakan banyak natural leader. Jadi natural leader itu tidak struktural. Misalkan ada yang merangkap ketua RT sekaligus natural leader, ketua RW atau ketua Karang Taruna atau ketua Gapoktan. Tapi ada yang memang di luar struktur, yang sebetulnya dia tidak punya struktur, tidak masuk ke struktur pemerintahan, tapi ternyata di sana ada ibu-ibu di desa kita itu, ibu-ibu pedagang yang jadi natural leader, dia jadi ketua koperasi. Padahal cuma jualan ini aja, biasa itu sayuran apa itu gitu ya. terjadi di Pandeglang. Tapi beliau di Pandeglang, menginspirasi ibu-ibu di sana untuk gabung kelompok dan mereka mandiri. Yang di kemarin juga di desa kita juga beliau hanya seorang guru bikin warung kan yang 150 juta itu asetnya. Jadi peran kami itu, dan kita berbagi peran tentunya. Saya merasa jadi ketika ada yang nanya seperti itu, memang aktif di luar, tapi ke kampungnya gimana, ke desanya gimana, ke wilayahnya gimana, ke tempat lahirnya. Itu memang gitu. kayaknya jadi pertanyaan yang sulit juga buat semua orang tuh ngejawabnya. Iya. Karena betul. banyak orang akhirnya sukses di luar, maksudnya pandai di luar, orang aktif di luar ketimbang di desanya sendiri gitu. Nah itu jadi pertanyaan buat semua orang. Dan kita menjawabnya masih serba susah banget. Masih serba susah karena kaitan tadi antara. Apakah karena gini nggak? Karena apa kita belum dikasih peluang untuk berkegiatan di desa kita? Bisa jadi. Karena peluang lagi ya, kembali lagi. Anda kembali kepada peluang. Artinya saya justru salut dengan waktu ya mungkin satu tokoh agamaan kita ya, boleh sebutin ya, nggak apa-apa boleh, ya. Boleh. Misalkan Profesor Dr. Din Samsudin, boleh itu kan ketua umum Muhammadiyah kan.
Tapi ketika beliau selesai masa jabatannya, apa yang beliau katakan? Beliau bilang, saya akan menjadi pengurus ranting di tempat saya, di rumah saya. Jadi beliau setelah dari atas turun lagi ya, Bang? turun lagi, nggak apa-apa jadi pengurus ranting aja, berkegiatan udah jadi presiden, ya, jadi RT. Itu salah satu pelajaran yang saya dapat. Artinya ya mungkin ada waktunya, mungkin kapan waktunya kita memiliki peluang untuk lebih mengabdi di tingkat lokal, tempat di mana kita tinggal, tempat di mana kita dilahirkan misalkan ya. Ada memang saat-saat ini kita ya dikasih peluangnya, seperti saya pribadi oleh lembaga misalkan dikasih peluang untuk berkiprah di tingkat provinsi, yang awalnya saya hanya dari desa kan. Saya pas daftar lapangan desa waktu itu, satu desa satu orang. Saya pas selama 5 tahun itu saya mendampingi 2 desa di Kabupaten Pandeglang. Jadi satu orang FF, kita sebutnya field fasilitator, itu satu desa dampingan. Nah, ketika tahun ke-6 baru suruh megang 9 desa misalkan ya, jadi koordinator lapangan. Setelah 2 tahun ya tadi ada diberikan kesempatan oleh lembaga untuk tarik ke pusat, ya tanggung jawabnya lebih ini di tingkat provinsi gitu. Jadi ada apa ya, lebih ketika dulu kan masih di Pandeglang itu, ketika sekarang tanggung jawab lebih besar juga, Bang. Iya, makanya kan ketika saya diundang nih oleh Kang Hadori kemarin, mungkin itu peluang saya juga untuk kembali kiprah sini. Kesempatan kan tadi itu ya, namanya kita nggak pernah, mungkin belum ada orang yang ngajak, belum ada yang, karena mungkin ya kesibukan dan amanat gitu yang mesti kita tunaikan saat ini. Ya, mungkin sekarang lah peluangnya. Oke, baik, Bang. Terakhir nih, kalau siapa tahu nih kalau kita nih mau ikut serta di Lazhar, Pak, maksudnya untuk memberikan zakat sedikitnya, kita gimana caranya tuh untuk ikut serta memberikan zakat pendapatan kita ke Lazhar, Pak, gimana kira-kira? Ya, jadi kalau boleh diperkenalkan ke masyarakat, silakan menghadap kamera sini. Oh iya, jadi kalau misalkan bagi Bapak dan Ibu misalkan ya, ataupun kakak-kakak, adik-adik yang ingin berdonasi melalui Lazharva gitu ya, dan insya Allah karena kami adalah lembaga lokal yang berada di Provinsi Banten, maka zakat ataupun infak sedekah itu ya akan kita salurkan kepada saudara kita yang ada di Provinsi Banten secara umum gitu ya. Jadi silakan nanti tinggal kunjungi web kami di harapanduafa.org gitu ya, atau di Facebook kami ada Lazharva. Nanti di sana ada informasi-informasi, tinggal klik sekarang gitu ya. Udah digital ya? Udah digital, nanti ada informasi melalui transfer rekening atau mungkin aplikasi-aplikasi pendukung lainnya kayak OVO dan sebagainya. Sekarang sudah eranya digital ya. Dan alhamdulillah di pandemi ini juga kami sedang berfokus untuk bagaimana memaksimalkan tim digital fundraising supaya menjadi wasilah gitu ya, agar masyarakat yang membutuhkan, walaupun mungkin pasti sangat banyak dan tidak tercover ya, tapi mudah-mudahan dengan adanya sedikit ya, peran gitu ya dari kita semua bisa meringankan beban-beban mereka. Sahabat Gerak Kreatif dimanapun Anda berada, jika memang sahabat ingin membantu, ikut serta dalam membantu masyarakat Provinsi Banten terutama ya, bagi orang-orang yang membutuhkan, bisa langsung menghubungi Lazharapan Duafa atau Lazhar, atau bisa langsung ketemu Bang Imam. Dia aslinya orang Bojot kok, tenang aja. Oke, terima kasih Bang Imam sudah datang ke tempat kami. Mudah-mudahan sehat terus dan lancar terus kegiatannya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.